Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada peserta didik baru di kegiatan MPLS PDP 2020 SMK Al-Syariah Prambon Nganjuk. Nah, sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Rosa Fitri Riansari, biasa dipanggil Ibu Rosa. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang anti-bullying. Nah, sebelum masuk ke pengertian anti-bullying, alangkah lebih baiknya kalian tahu tentang landasan dasar hukum bullying. Nah, ternyata perilaku bullying ini memiliki landasan dasar hukum, yaitu komitmen pengakuan dan perlindungan terhadap hak atas anak telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, dari landasan dasar hukum bullying ini, jangan sampai nih kita melakukan perilaku bullying, dan jangan sampai kita juga menjadi korban dari bullying. Selanjutnya yaitu pengertian bullying. Kalian sudah tahu kan apa itu bullying, atau setidaknya kalian sudah pernah dengar itu bullying. Nah, sekarang apa sih itu bullying? Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau risak atau menyakat, yang artinya mengganggu, mengusik, dan merintangi orang lain. Dan bullying ini sering terjadi di sekolah. Bagaimana sih bullying ini bisa terjadi, dan kenapa kok ada orang yang menjadi korban bullying? Ya karena ini ada seseorang yang ingin merasa menyakiti orang lain, akhirnya terjadilah bullying. Jangan sampai kalian memiliki rasa ingin menyakiti orang lain, karena itu sudah termasuk kalian melakukan tindakan bullying. Oke, dari pengertian ini kita lanjut ke selanjutnya. Unsur-unsur tentang bullying. Ternyata bullying ini memiliki beberapa unsur. Salah satunya yaitu ketidakseimbangan kekuatan. Yang nomor 2, niat untuk mencederai. Ketiga, ancaman agresi lebih lanjut. Dan yang keempat adalah teror. Dari keempat unsur inilah yang mengakibatkan adanya bullying. Jadi hindarilah keempat unsur bullying ini. Dari unsur-unsur bullying ini, ternyata bullying bukan hanya ada satu macam saja, tetapi ada beberapa macam bullying. Setidaknya kalau tidak salah sih ada 4 macam bullying. Yang pertama, macam-macam bullying yang pertama adalah bullying secara verbal. Apa sih bullying secara verbal? Yaitu bullying yang paling sering dan mudah dilakukan. Dari bullying secara verbal inilah biasanya terjadi bullying di tingkat yang lebih lanjut. Dari misalkan ada si pelaku bullying dan ada korban bullying. Si pelaku mengata-ngatai atau memaki si korban, akhirnya si korban merasa tersakiti dan timbullah perilaku bullying yang selanjutnya. Contoh bullying secara verbal ini dari yang saya jelaskan tadi, yaitu antara lainnya julukan nama. Biasanya kalau di sekolah ya apa tidak kalian memberikan nama teman kalian tuh dipanggil nama bapaknya. Nah, itu jangan sampai terjadi lagi ya, itu sudah termasuk tindakan bullying. Kemudian contoh lainnya adalah celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, lalu pernyataan-pernyataan pelecehan seksual, teror, surat-surat yang mengintimidasi, atau tuduhan lainnya. Lanjutnya adalah bullying yang macam-macam bullying yang kedua, yaitu apa sih? Bullying yang kedua adalah bullying secara fisik. Bullying secara fisik ini yang mudah sekali terlihat. Karena apa? Dilakukan dengan tindakan fisik. Jadi si pelaku akan mencelakai si korbannya ini dengan kekerasan. Kekerasannya ini seperti apa? Misalnya seperti memukul, mencubit,
menendang, menampar, mencekik, menggigit, dan selainnya. Ya, bullying yang secara fisik ini yang sudah masuk taraf tinggi. Karena apa? Sudah berani mencelakai si korban dengan kekerasan fisik. Hati-hati kalau kalian menjadi korban yang seperti ini atau malah menjadi pelaku yang seperti ini. Stop, jangan dilanjutkan lagi. Ini perilaku yang tidak baik. Oke, selanjutnya macam-macam bullying yang nomor 3, yaitu bullying secara relasional. Nah, apa sih bullying secara relasional? Yaitu dilakukan dengan memutuskan relasi hubungan sosial seseorang dengan tujuan pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Bullying dalam bentuk ini paling sulit dideteksi dari luar. Contohnya, bullying secara relasional ini, kalian memutuskan hubungan pertemanan kalian dengan teman yang lainnya. Biasanya ini mungkin si pelaku merasa kecewa atau merasa tidak suka dengan perilaku korbannya, sehingga mereka akan diam-diam tidak mau berteman dengan si teman lainnya ini. Makanya hati-hati ya. Selain bullying yang secara fisik kelihatan, ternyata bullying secara relasional ini juga ada. Kemudian lanjut macam bullying yang nomor 4, yaitu bullying elektronik. Tadi dari ketiga macam bullying yang terlihat secara nyata, yang ternyata ada juga bullying yang dilakukan secara elektronik, yaitu bisa dilakukan di dunia maya. Apa toh itu bullying elektronik? Bullying elektronik merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, chatting room, email, SMS, dan lain sebagainya. Biasanya ditujukan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar, dan rekaman, video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti, atau menyudutkan. Nah, hati-hati jika kalian bermain media sosial. Jangan sampai apa yang kalian tulis, apa yang kalian sampaikan itu membuat si pembacanya atau orang lain merasa disakiti. Hati-hati ya, jadi dari 4 macam bullying ternyata ada satu juga bullying di media sosial atau di dunia maya. Nah, ketika perilaku bullying terjadi berarti otomatis ada si pelaku dan ada si korban kan. Nah, bagaimana sih ciri-ciri si pelaku dan korban bullying? Oke, akan saya jelaskan yang ciri-ciri pelaku. Ciri-ciri pelaku bullying adalah memiliki kepuasaan yang lebih tinggi sehingga pelaku dapat mengatai orang lain yang dianggap lebih rendah. Ciri-cirinya antara lain, yang pertama adalah hidup berkelompok dan menguasai kehidupan sosial siswa di sekolah. Yang kedua, menempatkan diri di tempat tertentu di sekolah atau sekitarnya. Ketiga, merupakan tokoh populer di sekolah. Dan keempat, gerak-geriknya seringkali dapat ditandai, yaitu sering berjalan di depan, sengaja menabrak, berkata kasar, dan menyepelekan atau melecehkan. Dari ciri-ciri pelaku bullying ini, jangan sampai kalian mempunyai rasa seperti itu. Karena semua siswa di sekolah itu sama, memiliki kekuatan yang sama. Kalian harus bisa saling toleransi terhadap teman, menghargai satu sama lain agar apa? Tidak ada yang terjadi perilaku bullying seperti itu. Kemudian lanjut yang korbannya. Kenapa bisa terjadi korban bullying? Karena dia mungkin si korbannya ini merasa rendah hati sehingga si pelaku bullying memanfaatkan keadaan si korban, atau juga si korban memiliki kondisi fisik yang lain dari temannya lainnya. Akhirnya si pelaku bullying memanfaatkan temannya yang memiliki keterbatasan ini
untuk dijadikan bahan ejekan atau yang lainnya, sehingga akhirnya terjadilah bullying. Jangan sampai ya terjadi di sekolah kalian. Oke, lanjut. Peran dan skenario bullying. Apa sih itu peran dan skenario bullying? Nah, bullying itu ada peran di dalam bullying itu, dan ada bagaimana bisa terjadinya bullying. Peran di bullying itu ada beberapa. Yang pertama yaitu bully atau pelaku langsung bullying. Otomatis di dalam perilaku bullying itu ada yang namanya pelaku langsung bully. Pelaku langsung bully inilah yang biasanya memimpin atau berinisiatif dan aktif terlibat dalam perilaku bullying ini, atau yang langsung melakukan tindakan bullying. Selain pelaku langsung bullying, ada juga assisting the bully. Assisting the bully ini maksudnya adalah asisten dari pelaku langsung bully. Dia tidak akan menyakiti temannya jika tidak ada perintah dari pelaku langsung bully. Wah, ternyata pelaku bullying ini punya asisten juga ya. Nah, hati-hati untuk kalian ya. Yang nomor 3 adalah reinforcing the bully. Reinforcing the bully ini teman dari si pelaku bullying, dari tadi teman dari pelaku langsung bullying dan asistennya, dia ini tidak melakukan tindakan apa-apa, tidak melakukan tindakan bullying, tapi dia menonton, ikut menertawakan, ya, ikut mengajak temannya, menonton temannya menjadi korban bullying. Nah, ini juga termasuk dari pelaku bullying. Kemudian yang nomor 4 adalah defender. Defender ini adalah orang-orang yang berusaha membela dan membantu korban, tetapi seringkali mereka menjadi korban juga. Hati-hati ya, jika kalian tahu teman kalian menjadi korban bullying, jangan sampai kalian takut untuk lapor ke pihak sekolah, karena nanti takutnya akan menjadi lebih lebih berbahaya untuk teman kalian. Nah, yang nomor 5 adalah outsider. Outsider adalah orang-orang yang tahu bahwa hal itu terjadi. Orang yang tahu bahwa pelaku bullying itu terjadi, namun tidak melakukan apapun, seolah-olah tidak peduli pada korban karena takut menjadi korban bully selanjutnya. Nah, yang untuk outsider ini kalau bisa jangan seperti itu ya. Kalau tahu teman kalian menjadi korban bullying, harusnya kalian segera lapor ke guru atau yang lainnya agar kegiatan bullying ini tidak terjadi semakin meningkat atau semakin tinggi. Dan yang terakhir adalah victim. Yang namanya bullying atau menyakiti orang pasti ada yang namanya korban, ada pelakunya dan ada korbannya. Nah, korban inilah yang selalu menjadi sasaran bully. Mereka biasanya memiliki fisik yang lemah dan memiliki suatu kekurangan sehingga sering menjadi korban bully. Dari 6 peran dan skenario bullying, jangan sampai kalian masuk ke salah satu peran si bullying ini ya. Kemudian adalah dampak dari bullying. Kalau ada kegiatan menyakiti seorang atau kegiatan bullying, otomatis akan berdampak kepada si pelaku, si korban, atau siswa lainnya. Nah, dampak bullying dapat mengancam setiap pihak yang terlibat, baik anak-anak yang dibully, anak-anak yang membuli, anak-anak yang menyaksikan bullying, bahkan sekolah dengan isu bullying secara keseluruhan. Bullying dapat membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental anak. Jangan sampai adanya bullying ini mempengaruhi kesehatan fisik dan mental anak. Kemudian yaitu saya akan menjelaskan dampak bullying bagi korban, yaitu yang pertama pasti si korban akan merasa depresi sehingga mengakibatkan menurunnya semangat belajar sehingga kecerdasan si anak bisa terganggu. Ini bagi dampak si korbannya. Kemudian dampak bagi pelaku, karena pelaku merasa memiliki rasa percaya diri yang tinggi dengan harga diri yang tinggi pula, pasti cenderung bersikap agresif dengan perilaku yang pro terhadap kekerasan.
sehingga mereka akan memiliki rasa ingin menyakiti lagi dan lagi ke teman yang lainnya. Ini sangat berdampak buruk bagi si pelaku karena apa? Bisa saja suatu saat si pelaku akan melakukan tindakan kriminal yang lebih berbahaya lagi. Hindari, sekali lagi saya sarankan, jangan sampai terjadi di kehidupan sekolah kalian. Kemudian ada juga dampak bagi siswa lain. Ternyata bagi siswa yang menyaksikan bullying ini juga mengalami dampak buruknya, karena mereka akan merasa takut, merasa khawatir jikalau dia di sekolah akan menjadi korban selanjutnya. Nah, seperti inilah, jangan sampai. Nah, yang ketiga dampak dari bullying bagi siswa lain yaitu jika bullying dibiarkan tanpa tidak lanjut, maka para siswa lain yang menjadi penonton dapat berasumsi bahwa bullying adalah perilaku yang diterima secara sosial. Dalam kondisi ini, beberapa siswa mungkin akan bergabung dengan penindas karena takut menjadi sasaran berikutnya, dan beberapa lainnya mungkin hanya akan diam saja tanpa melakukan apapun. Dan yang paling parah, mereka merasa tidak perlu menghentikannya. Nah, dari ketiga dampak ini jangan sampai kita menjadi salah satu. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang penyebab bullying. Bagaimana terjadinya bullying? Pasti ada sebabnya kan? Yang pertama, anak yang memiliki kontrol diri yang rendah berpotensi menjadi yaitu pembuli dan korban bully. Jadi, anak yang memiliki kontrol diri rendah ini biasa jadi menjadi pembuli atau perilaku atau korban bully. Kemudian, yang nomor 2 adalah keluarga. Nah, keluarga yang permisif ini terhadap perilaku kekerasan yang ditunjukkan dengan orang tua yang sering bertengkar dan melakukan tindakan yang agresif serta tidak mampu memberikan pengasuhan yang baik. Jadi dari keluarga juga bisa menimbulkan anak menjadi pembuli atau korban bully. Kemudian yang ketiga adalah teman sebaya. Kenapa bisa teman sebaya? Karena teman sebaya menjadi supporter atau penonton secara tidak langsung membantu pembuli memperoleh keuntungan kuasa, popularitas, dan status. Dan yang keempat adalah media massa. Karena media massa inilah yang banyak menampilkan adegan kekerasan atau juga bisa mempengaruhi. Nah, yang keempat adalah media massa. Dari media massa ini juga biasanya ditampilkan adegan kekerasan yang juga mempengaruhi tingkah laku kekerasan anak dan remaja. Dari keempat inilah bisa menyebabkan terjadinya bullying. Nah, jika perilaku bullying ini terjadi, sebenarnya kita bisa mencegah agar tidak terjadinya bullying. Yaitu yang pertama, pencegahannya adalah melalui anak dengan melakukan pemberdayaan pada anak agar yang pertama, anak mampu mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya bullying. Yang kedua, anak mampu melawan ketika terjadi bullying pada dirinya. Dan yang ketiga, anak mampu memberikan bantuan ketika melihat bullying terjadi. Atau melerai, mendamaikan, mendukung teman dengan mengembalikan kepercayaan atau melaporkan kepada pihak sekolah, orang tua, atau tokoh masyarakat. Dan bullying yang kedua yaitu pencegahan melalui keluarga dengan meningkatkan ketahanan keluarga dan memperkuat pola pengasuh anak. Pencegahan yang ketiga yaitu melalui sekolah. Nah, yang melalui sekolah ini sangat diperlukan karena bagi siswa agar tidak terjadi perilaku bullying. Yang pertama, merancang dan membuat desain program pencegahan yang berisikan pesan kepada murid bahwa perilaku bully tidak diterima di sekolah, sehingga si pihak sekolah bisa membuat kebijakan anti bullying. Yang kedua, membangun komunikasi efektif antara guru dan murid. Yang ketiga, diskusi dan ceramah mengenai perilaku bully di sekolah. Dan keempat, menciptakan suasana lingkungan sekolah yang aman, nyaman, kondusif. Nah, bisa juga sekolah menyediakan bantuan kepada murid yang menjadi korban bully, sehingga
siswa tidak merasa kebingungan jika mereka terjadi tindakan bullying. Nah, ketika semua sudah dilakukan pencegahannya itu, tetapi tetap terjadi perilaku bullying, kita bisa melakukan penanganan bullying. Bagaimana penanganan bullying ini? Penanganan menggunakan intervensi pemulihan sosial atau rehabilitasi, sehingga pembuli dan korban bully bisa sama-sama berperilaku menjadi yang lebih baik dengan adanya rehabilitasi ini. Nah, dari semua materi yang sudah saya jelaskan, saya harapkan kalian tidak ada yang menjadi pelaku bullying, teman-teman pelakunya atau si korbannya itu sendiri. Makanya katakan anti bullying agar di sekolah kalian aman, nyaman, dan tenang. Maka ayo bersama kita bisa stop bullying. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.